sebagai pegangan kita sehingga dalam ibadah kita itu bisa benar. Puji syukur Bapak Ibu semuanya, pengajian kopi yang insya Allah senantiasa diberikan kesehatan, diberikan keberkahan dalam hidupnya, sehingga pada pagi hari ini kita masih dapat bersama-sama bersilaturahim, bermuajahah dalam pengajian kopi ngaji edisi yang ke-45. Mudah-mudahan pengajian ini selalu memberi manfaat dan keberkahan untuk kita semuanya. Baik, Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah hari ini Sabtu ketiga, tema kita adalah ibadah, dan insya Allah akan disampaikan, dijelaskan oleh Al-Ustadz Dr. Syakir Jamaluddin MA berkaitan dengan perilaku atau praktek-praktek setelah sholat yang barangkali ini sesuai dengan sunnah atau justru menjadi bid'ah. Masih dalam rangkaian sholat tapi sudah praktek-praktek yang dilakukan setelah sholat. Nah, maka mari sama-sama kita simak penjelasan dari beliau. Kepada Al-Ustadz Dr. Syakir Jamaluddin, waktu tempat kami persilahkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada beberapa kebiasaan di antara jamaah kita setelah salam itu salam-salaman. Ya. Setelah salam, salam-salaman. Ya, berjabat tangan. Ya. Kemudian nanti ada nggak tuntunan berdoa setelah itu dengan mengangkat kedua tangan dan mengusapkan kedua tangan ke wajah. Ada yang mengatakan enggak apa-apa asal itu wajah sendiri. Tapi kalau wajahnya orang sebelahnya, nah itu yang jadi masalah. Bukan hanya bid'ah, tapi insya Allah ribut. Ya. Kemudian apalagi nanti yang akan kita bahas, nanti kalau ada yang terlewat tolong saya diingatkan. Ada lagi tentang sujud sebelum meninggalkan tempat sholat. Ya, itu 3 kebiasaan yang biasanya ada dilakukan oleh sebagian jamaah kita. Adakah sunnahnya? Nah, sebelum saya berbicara panjang lebar, ini judulnya kebetulan sengaja saya buat perilaku setelah sholat antara sunnah dan bid'ah. Kalau dalam ceramah biasanya saya jarang menggunakan kata bid'ah, apalagi kalau menunjuk hidung. Ya, saya menghindari itu. Ya, bisa dilihat dalam rekaman ceramah saya, karena kalau kita mengatakan orang lain yang berbeda dengan kita katakan bid'ah, ya bisa marah. Ya, akhirnya dakwahnya tidak sampai karena marah duluan. Ya, karena bid'ah itu kan kayak dinerakakan, ya. Makanya kata-kata itu jarang saya pakai, bahkan tidak pernah ketika menunjuk orang lain. Walaupun kadang-kadang jamaah mancing-mancing. Kalau begini janjiannya bid'ah atau maaf, ini bahasa Jawa. Sebenarnya bid'ah atau bukan sih? Saya tidak mau terpancing, ya, karena penceramahnya juga agak tahu bahasa politik. Jadi saya tidak menggunakan biasanya sunnah dan bukan sunnah. Ya, bid'ah itu namanya Pak. Ya monggo. Tergantung kita. Nah, jadi sunnah itu sesuatu, kalau dalam bahasa Arab itu sunnah itu kebiasaan, tradition. Ya, sunnah Nabi itu adalah kebiasaan Nabi. Sesuatu yang benar-benar diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan itu kalau kita ikuti tidak ada balasan lain selain pahala, ya, yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kalau niatnya kuncinya dulu dipakai itu ikhlas karena Allah, bukan karena yang lain. Ya, prinsip-prinsip ibadah sudah pernah kita sampaikan. Ya.
Nah, jadi itu sunnah, sesuatu yang diajarkan dan biasa dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah kemudian bid'ah itu artinya suatu tambahan. Tapi sebenarnya bukan hanya sekedar tambahan, pengurangan terhadap yang seharusnya dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kita kurang-kurangi. Nah, bahasanya bid'ah itu penyimpangan lah. Ya, bahasa singkatnya penyimpangan, tidak pernah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahayanya itu bisa berakibat neraka. Ya, wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Semua bid'ah itu sesat. Ya, dan semua yang sesat itu mesti di neraka. Na'udzubillah. Kita berlindung dari Allah atas perbuatan bid'ah. Tapi bid'ah ini hanya berlaku bagi Muhammadiyah ya, hanya berlaku dalam masalah ibadah. Ya. Karena banyak bid'ah yang lain. Kalau misalnya ini tidak ada pada masa Nabi SAW, itu pemahaman yang tidak benar. Ya, ini mic ini nggak pernah ada pada masa Nabi SAW. Bukan berarti mic ini bid'ah. Ya. Kemudian internet tidak ada. Orang dulu kalau misalnya berdagang pada masa Nabi SAW itu harus ada barangnya, cetak. Ya, membeli ini padi. Kalau misalnya belum dipanen tidak bisa, atau paling tidak sudah tampak gitu. Nah, kalau orang petani itu kan biasanya sudah paham betul ini berisi atau tidak, ya. Atau kuning tapi nggak ada isinya. Apa namanya sih, potong leher ya? Gabuk. Nah, ya itulah. Pokoknya tidak ada isinya. Bagaimana dia tahu? Karena padinya tegak. Iya, kalau saya tahunya hanya dari dulu ya, semakin berisi semakin merunduk. Berarti ada isinya. Tapi kalau ini kuning semua tapi tegak itu, ya itu berarti tidak ada isinya. Nah, petani sudah tahu, sehingga sebagian ulama membolehkan kalau sudah jelas pokoknya secara keseluruhan saja. Tapi kalau misalnya baru mulai, misalnya kalau misalnya duren kah, atau misalnya rambutan, mangga, baru pentil-pentil itu, nah itu yang tidak boleh, karena mungkin terserang hama, mungkin, jadi itu kejelasan. Tapi sekarang apa yang terjadi? Boleh nggak bisnis belum ada barangnya tapi sudah dibayarkan? Ini online ini ya, Bapak Ibu simbah-simbah kadang-kadang juga ini, sehingga ada suami itu khawatir juga kalau dipegangin handphone pada itu jadi tidak terkontrol ya. Sekarang bel itu di rumah semakin sering bunyi gitu ya. Ada kiriman gitu ya. Baik, jadi itu ya. Nah itu ya boleh asal jelas dan aman ya, tidak ada unsur penipuan, kan boleh komplain. Tapi kalau dalam masalah bid'ah itu hanya berlaku dalam masalah ibadah mahdoh. Saya tambahkan ibadah mahdoh, ibadah khosoh, ibadah khusus ya. Nah itu yang tidak boleh, benar-benar harus berhati-hati dan diupayakan untuk dihindari. Nah, saya masuk misalnya, adakah tuntunan untuk salam-salaman setelah salam atau berjabat tangan? Cari hadisnya, tidak ketemu, tidak ada ya, intinya tidak ada. Bahasa saya tidak ketemu atau belum ketemu ya, tapi itu bahasa sebenarnya saya katakan tidak ada tuntunannya. Yang ada setelah salam itu istighfar ya, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, baru astagfirullah, 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 atau boleh yang panjang astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih ya, 3 kali. Nah itu yang dituntunkan. Jadi terus bagaimana kalau salaman? Ada juga yang membolehkan, enggak apa-apa, itu kan sesuatu di luar sholat, ada juga ya. Tapi sebenarnya cerita tentang perilaku Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum sholat itu terekam dengan baik, apalagi di dalam sholat. Nah ini lebih ketat lagi ya. Setelah sholat
itu juga masih terekam dengan baik. Sahabat-sahabat menceritakan saking hati-hatinya, karena Nabi SAW sudah menanamkan, ini saya kira juga perlu ditanamkan di pengajian kita. Orang sahabat yang tidak hadir dalam majelis ini, ya, nah tolong disampaikan oleh orang yang hadir. Jadi yang hadir di sini, ya, tolong menyampaikan pada sahabat yang tidak hadir, ya. Kemudian Nabi SAW juga mendoakan, naddarallahu, semoga Allah mencerahkan wajah orang yang menyampaikan menjaga hadis yang saya sampaikan, dia menjaganya dengan baik sampai dia menyampaikan kepada yang lain. Ya, makanya Pak Hendro ya, beberapa waktu yang lalu ada Pak Hendro, Anda hadir ya. Nah, dia mengatakan, oh ada ya, alhamdulillah. Bagus kalau misalnya apa yang kita terima di dalam pengajian ini kita sampaikan di keluarga kita. Wah, bagi yang tidak hadir atau pada anak-anak kita. Jadi berlanjut gitu. Ya. Kan bagus kan kalau satu visi, satu misi, semuanya megang Quran dan Sunnah gitu. Ya. Nah, sebenarnya itu berangkatnya dari pelajaran Nabi SAW. Bagi yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Makanya terekam dengan baik itu. Ya. Oh, langsung bercahaya wajah saya. Matahari pagi, alhamdulillah sehat. Setelah Nabi SAW salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, beliau langsung istighfar, ya, beristighfar, minta ampun pada Allah, ya, 3 kali baru Allah mentas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu hadisnya sahih riwayat Muslim, Ahmad, An-Nasai. Nah, jadi tidak ada, tapi boleh enggak? Nah, yang mengatakan boleh biasanya ini kan sesuatu pekerjaan setelah sholat. Dia boleh saja, dia mau pergi boleh, ya, dia mau salaman ya boleh, tidak salaman juga boleh, ya, karena ini dianggap sesuatu di luar sholat, ya. Tapi kalau melihat hadisnya, kalau Anda tanya ada nggak hadisnya, tidak ada, ya. Jadi boleh atau tidak ya, kalau saya lebih bagus dihindari. Nah, kalau mau salaman, ya, ya di setelah zikir saja, setelah zikir dan doa itu aman, tidak ada yang komentari, ya. Jadi setelah zikir dan doa, ya. Nah, lalu ya, jadi intinya tidak ada tuntunan salaman setelah, atau tidak ada hadisnya tentang ajaran salam-salaman setelah salam. Adanya zikir, ya, adanya zikir. Nah, kalau zikir, kita sudah pernah sampaikan tidak ada tuntunan sebenarnya untuk mengeraskan, ya, tidak ada tuntunan untuk mengeraskan. Kenapa? Karena hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan hadis, ayat bahkan, ya, selain hadis, hadisnya tidak ada mempraktikkan itu. Kemudian ayat itu bilang begini, wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahr minal qaul, ya, Al-A'raf ayat 205, ya. Berzikirlah atau ingatlah pada Tuhanmu dalam dirimu, ya. Tadarruan itu artinya apa? Dengan merendahkan diri, ya, dan wakhifatan, khifatan itu khauf, dengan penuh rasa takut, tanpa dunal jahar, tanpa mengeraskan perkataan atau ucapan, ya. Itu saya kira jelas. Tapi ada juga mengatakan ada tuh tuntunannya. Apa hadis yang biasa digunakan? Kami baru tahu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selesai sholatnya ketika membaca takbir Allahu Akbar. Itu biasanya digunakan, ya. Apakah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selesainya sholatnya itu setelah takbir? Ya, tentu selesainya kalau dalam rangkaian sholat, selesainya pas salam itu. Tuh, kok bisa disebutkan dalam hadis Bukhari itu dikatakan kami baru mengetahui bahwa sholat
akan segera berakhir itu setelah takbir. Bagaimana kira-kira kaitannya? Apakah salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, takbir? Tidak, karena Nabi SAW biasanya setelah salam beliau zikir, istighfar, kemudian zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Ya, kalau sudah Allahu Akbar itu berarti sudah hampir selesai. Jadi rangkaian sholat itu plus dengan zikirnya. Itu kalau mau sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi jangan salam setelah itu ngacir gitu. Ya itu tidak sesuai. Tapi sunahnya sudah boleh pergi sih, sudah boleh pergi ya, gitu. Karena sudah selesai. Tapi yang bagus, yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, zikir dulu lah. Ya. Nah kemudian berdoa setelah sholat, setelah zikir. Ya, ini yang zikirnya kemarin sudah pernah kita sampaikan. Ya, nanti juga baca Quran, ada baca trikul itu, ayat kursi, trikul, ya, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Ya, nanti juga ada juga yang dalam hadis yang lain dikatakan membaca surat Al-Baqarah yang terakhir. Nah, setelah zikir-zikir itu baca ayat, baru kemudian berdoa. Ya, berdoa yang biasa diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu salah satunya Rabbi kini azabaka yauma tab'atsu ibadaka. Rabbi kini, ya Allah, ya Tuhanku, kini, ya, jagalah aku, azabaka, dari azabmu, yauma tab'atsu ibadaka, pada saat engkau bangkitkan hamba-hambamu. Ini hadisnya sahih, riwayat Muslim, At-Tirmidzi, Abu Dawud. Ya. Atau misalnya yang itu, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai yang membolak-balikkan hati, mantapkan hatiku dalam agamamu. Ya, artinya tidak goyang lagi ya keyakinannya. Ya. Dan banyak lagi doa-doa yang lain ya, termasuk Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu saya untuk bisa senantiasa mengingatmu, karena mengingat Allah itu mencegah perbuatan dosa. Wa syukrika, bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan bagus dalam beribadah kepadamu. Nah, itu doanya antara lain. Itu diulang-ulang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ada nggak doa yang sering kita dengar, ya, populer di kalangan masyarakat kita itu, ya, doanya itu sebentar, karena populernya itu, ternyata kita sudah tahu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut, dan seterusnya. Ada tidak doa itu yang biasa kita dengar ya, saking seringnya kita dengar itu, kita anggap sebagai sunnah. Ya, ada nggak hadisnya? Saya berkali-kali cari hadisnya, sayang tidak ketemu. Ya, terus bagaimana? Ya, saya hanya mengatakan tidak ada hadisnya. Tapi apakah itu termasuk sunnah? Kalau ditanya kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sunnah Nabi, ajaran Nabi, tidak. Karena kita tidak boleh sembarang menyandarkan sesuatu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau benar-benar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau tidak ada hadis yang menceritakannya. Ya, tapi boleh nggak dipanjatkan? Ya, tentu boleh. Tentu boleh. Dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia boleh. Ya, itu kan dalam bahasa Arab. Ya, kenapa boleh? Idza shalla
ahdukum falyabda bitahmidi rabbi. Jadi apabila kamu berdoa kepada Tuhanmu, maka hendaklah dia memulai dengan memuji Tuhannya. Ya, kemudian saya singkat, summa yusalli ala nabi. Kemudian berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa yad'u ba'du bima syaa. Lalu berdoa apapun yang dia mau. Jadi boleh. Saya kadang-kadang kalau di WA itu semoga Allah berikan kesehatan, keselamatan, kan intinya sama itu, ya, salamatan, afiatan fil jasad, ya, itu kan kesehatan tubuh, ya. Jadi cuman kita bahasa Indonesia kan, saya tidak pakai bahasa Arab. Tapi sekali lagi saya katakan, kalau dicari hadisnya saya belum ketemu, mungkin kalau ada monggo, ya, diberitakan ada Pak hadisnya, rawahunya siapa, periwayatnya, ya, tapi saya katakan belum menemukan. Tapi apakah boleh? Saya katakan boleh, karena ini setelah sholat itu lebih longgar, ya. Nah itu kira-kira. Kemudian sekarang mengangkat tangan. Bagaimana hukum berdoa dengan mengangkat kedua tangan? Ini kalau dalam buku sholat yang saya tulis sebenarnya sudah agak panjang saya sampaikan di situ. Memang tidak ditemukan hadis yang menyebutkan secara khusus bahwa setelah sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa dengan mengangkat kedua tangannya. Ya, ini setelah sholat. Ada nggak tuntunan mengangkat kedua tangan setelah sholat? Makanya sebagian jamaah kita itu ketika berdoa tidak mengangkat sebagian, ya. Namun tidak dipungkiri bahwa secara umum kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, beliau mengangkat kedua tangannya. Terlalu banyak hadis yang mengatakan kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau berdoa dengan mengangkat kedua tangannya. Saking banyaknya, oleh ulama hadis itu disebutkan sebagai hadis mutawatir. Dia bukan hadis mutawatir sebenarnya, tapi hadisnya terlalu banyak, yang dengan yang lafal yang berbeda-beda, jalurnya terlalu banyak. Dan itu diikuti oleh para sahabat Nabi SAW kalau mau berdoa. Jadi beliau mengangkat kedua tangannya. Tentu tidak semua, ya. Kemudian kita mengangkat kedua tangan kita pada saat berdoa. Nah, Al-Fatihah itu ihdinas siratal mustaqim, tidak kemudian Anda begini kan. Ya. Nah, gitu kira-kira. Jadi pada umumnya Nabi SAW kalau berdoa mengangkat kedua tangannya.